Sebelum saya mulai kok saya mau ngomong aku ganti. Saya Sallallahu Nabi Muhammad. Masih semangat? Masih. 7 menit lagi. 17. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin. Iftahila bi rahmatillah wa jadama fi'ilillah. Salatan wa salaman da'imaini bidawati mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Saya doain yang ada di luar kalau mau masuk ke dalam, yang belum nikah cepat nikah. Amin. Yang pengen cepat nikah silakan masuk ke dalam. Yang nggak mau masuk tak doain husnul khotimah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di dalam majlis yang mulia ini. Sebenarnya Al-Fakir tidak merasa pantas berada di sini. Juga karena Al-Fakir berdiri di sini ada guru Al-Fakir, guru saya yaitu Sayyidul Ustaz Tauhid. Dibanding saya berbicara di hadapan beliau atau menikah dengan 4 istri, dibanding saya berbicara di depan beliau atau menikah dengan 4 istri, lebih menakutkan tetap menikah 4 istri. Sallallahu Nabi Muhammad. Yang saya hormati para hadirin, para anak cucu keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wabil khusus guru kita semua yaitu Syekh Habib Abdul Qadir bin Hasan bin Abdul Qadir Al-Jufri wa akhina billah Sayyid Syekh bin Hasan bin Abdul Qadir Al-Jufri, juga Al-Habib Faruk Fatah, juga Al-Habib Salih Al-Hasni, juga yang saya hormati Abah Tomo Cak Soleh, akan tidak soleh juga wabil khusus guru saya Sayyidul Ustaz Tauhid, juga para hadirin, para pecinta baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan datangnya kita ke tempat ini, kita berselawat, berzikir, memuji nama baginda Nabi Muhammad SAW, menjadi salah satu sebab Allah menurunkan hujan rahmatnya. Tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dosa yang nampak maupun tidak nampak, dosa yang kecil maupun yang besar. Semoga dengan berkat dari majelis ini semua dosa kita diampuni oleh Allah. Tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali kita menjadi orang yang lebih baik daripada yang kemarin. Dan kelak kita diberikan kenikmatan, yaitu kenikmatan yang paling agung, yaitu mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang jomblo darah
Amin. Soalnya anak-anak Guru Mustafa ini rata-rata jomblo. Yang ini paling banter, juga yang saya hormati Cak Ditno, ya, Sohibul Bed selaku yang menjadi penyebab daripada kita dapat berkumpul di tempat ini. Kita doakan beliau semoga cepat nikah. Kebetulan tidak jomblo. Ya. Kemarin saya waktu ke Kalimantan diundang seorang haji. Seorang haji itu jomblo. Terus beliau mengatakan, "Beb, saya belum menikah." Oh ya, nanti di depan ada hadirin hadirat, saya akan mengatakan, saya akan membantu doa dengan berkat daripada doa-doa jamaah, insya Allah kabul. Ketika itu saya ketika berada di atas mimbar, saya mengatakan mendoakan orang tersebut, tapi yang saya doakan menikah 4. Menikah 4. Setelah 1 bulan, belum sampai sebulan, saya pulang ke Malang, saya ditelepon. "Dek, alhamdulillah doanya kabul, Dek." Apanya doa apa? Alhamdulillah berkat doanya antum dan orang-orang itu saya sekarang sudah menikah, Dek. Tapi kalau saya mengatakan belum kabul itu. Kenapa? Karena saya mendoakan istrinya 4. Kita doakan semoga beliau mendapatkan keberkatan di sini. Cepat nikah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan, kita panjatkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita malam ini memuji nama-nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau 1400 tahun yang lalu pernah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Beliau mengatakan, "Ahibbullah ma yajdu min ni'amihi wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahlal baiti li hubbi." Beliau mengajarkan terhadap kita 1400 tahun yang lalu untuk cinta daripada 3 golongan ini, untuk cinta terhadap 3 hal tersebut. Beliau mengatakan, cintailah Allah. Mengapa kita harus cinta Allah? Karena Allah telah memberikan kita segala kenikmatannya. Maka wajib bagi kita untuk mencintai Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Sesungguhnya semua kenikmatan yang kita rasakan selama ini, semua kenikmatan yang kita rasakan selama ini, yang kita gunakan selama ini, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita, Rasulullah mengajarkan untuk mencintai Allah. Karena apa? Karena Allah telah memberikan semuanya terhadap kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai di sini paham? Kenapa kita harus cinta Allah? Paham? Apa itu? Karena semua kenikmatan dari Allah. Kalau malam ini gak ada diskusi ya. Kalau kemarin ada. Kalau saya keluarkan diskusi lagi, saya gak punya kopiah ya. Saya tak pengampun. Sallallahu alaihi Muhammad. Pakai masalah harus itu ya. Ya, harus itu ini ya. Oh benar. Kita mencintai Allah wajib, karena Allah telah memberikan segala kenikmatan kepada kita. Nikmat sehat, kita bisa melangkah ke majelis ini, kita bisa melantunkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Itu adalah salah satu nikmat yang bisa kita rasakan selama ini. Bayangkan, dari ribuan jutaan Allah telah ciptakan lisan, tapi tidak semua lisan dapat bahasa untuk mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kita syukuri yang lisannya di luar sana mungkin digunakan untuk ghibah,
mungkin digunakan untuk mencaci, digunakan untuk namimah, untuk berbohong. Tapi alhamdulillah berkat daripada majlis ini, berkat daripada nikmat Allah, berkat daripada karunia Allah, kita dikumpulkan dapat mengucapkan lisan kita yang hina ini untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu Nabi Muhammad. Man shalla alaiya wahidan sallallahu biha asra. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad satu kali, maka akan mendapatkan kenikmatan balasan dari Allah sebanyak 10 kali. Dalam kitab Nasaidiyah disebutkan, ketika Habib Abdullah membaca hadis ini, beliau terkejut. Seandainya kalian ketahui satu salam dari Allah itu sudah sangat cukup untuk kalian selama hidup di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah. Satu salam dibalas 10. Ini karena apa? Karena kenikmatan yang Allah telah berikan, sehingga langkah kaki kita dimudahkan oleh Allah untuk dapat menghadiri majlis seperti ini. Alhamdulillah. Paham? Baru suara ini. Boleh tak? Habis ini makan apa, Bi? Kebuli dia ya? Pentol. Makan pentol. Kemarin di Gatri, kepengennya pentol, dapatnya lon. Sallu ala Nabi Muhammad. Wajib bagi kita untuk mencintai Allah, karena Allah telah memberikan segala kenikmatan terhadap diri kita. Nikmat jangan dibayangkan dengan hanya suatu rezeki. Ya, nikmat sehat, nikmat sama Allah ditutup air kita. Ini adalah nikmat yang agung. Bayangkan seandainya Allah membuka air-air kita, mungkin kita tidak ada orang yang mau mendekat. Mungkin pekerjaan kita akan hancur karena melihat air kita yang begitu jelek. Tapi berkat nikmat Allah, Allah tutup rapat-rapat air kita. Tapi kontrolin juga airnya Allah ya. Jangan jadi teman yang buka airnya teman lain. Kalau sudah berubah, udah doakan yang terbaik untuk dia. Semoga dia istiqomah. Allah sudah menutup rapat-rapat. Kadang orangnya buka airnya sendiri dengan bangganya. Aku baru tutup dengan bangganya. Dengan bangganya. Ada yang tutup di sini. Ada yang minta sama. Sallallahu Nabi Muhammad. Berkat salawat maksiat ini. Yang kedua, wa ahibbuni billah. Kata baginda Nabi Muhammad yang diajarkan untuk mencintai siapa? Cintailah aku karena Allah mencintai aku. Kalau kita ngomong cinta Allah, maka kita harus cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya cinta, tapi harus dibuktikan cinta itu. Jangan hanya omongan belaka, tapi dibuktikan cinta itu. Ikuti apa-apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian, ini Allah yang memerintahkan, jika kalian mencintai aku, cinta kepada Allah, maka ikutilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian ngomong cinta Allah tapi tidak mengikuti baginda Nabi Muhammad, itu adalah bohong. Jadi salah satu bukti cinta kepada Allah yaitu mengikuti apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Nabi Muhammad kalau kita bandingkan, memang kita dengar di dalam kitab Maulid dan Sifat Tasyarulakal, Nabi Muhammad memang manusia, tapi tidak sama dengan manusia yang lainnya. Nabi Muhammad itu kalau kita lihat keelaannya, kecantikannya, keindahannya, kecantikannya, ketampanannya, kalau kita lihat ketika itu sahabat Sayyidina Jabir ketika itu datang bulan purnama, ketika itu Rasulullah berjalan
Sahabat Jabir memandang bulan purnama, kemudian memandang Rasulullah, kemudian kembali lagi memandang itu bulan. Beliau mengatakan, bahwa ahsan fi ainin minal qamar. Sesungguhnya Rasulullah itu lebih indah menurut pandanganku ditimbang daripada itu rembulan. Sallallahu alaihi Muhammad. Lebih indah menurut pandanganku daripada rembulan. Rembulan itu kalau sudah memancarkan cahaya, itu bintang-bintang tidak akan terlihat, terkalahkan cahayanya oleh rembulan tersebut. Bayangkan begitu indahnya rembulan, kata Syekh Jabir. Demi Allah, lebih indah menurut pandanganku bagi Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian membanggakan seseorang orang yang kafir bahkan, kalau kalian mengatakan beliau itu ganteng, demi Allah Nabi Muhammad lebih ganteng, demi Allah Nabi Muhammad itu lebih cakep, lebih indah daripada apapun itu. Sekalipun itu Nabi Yusuf alaihissalam. Sekalipun itu Nabi Yusuf alaihissalam. Di zaman itu Nabi Yusuf ketika berjalan memalingkan pandangan seorang wanita, sehingga wanita itu tidak terasa karena terpotong. Ketika membaca ayat ini, Sayyidatul Aisyah mengatakan, demi Allah, seandainya wanita-wanita itu hidup di zamannya Rasulullah, jangankan jari yang terpotong, hati yang terpotong tidak akan terasa sama sekali. Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu kalian mau membanggakan orang yang kalian cintai dengan apa? Nabi Muhammad begitu indah. Nabi Muhammad itu begitu indah. Sehingga ketika sesuatu ulama ditanya tentang bagaimana itu sifat surga, bertanya kepada ulama seseorang, bagaimana itu surga, bagaimana itu sifat surga. Fiha Rasulullah SAW. Surga sesungguhnya itu adalah di dalamnya ada baginda Nabi Muhammad SAW. Keindahan surga, kenikmatan surga tidak ada apa-apanya kecuali di dalamnya yang membuat indah. Surga itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Di jannatin nasadari tumbas fiha. Kata Syekh Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Maulid Sayyidul Durrah yang tadi kita baca maulidnya, beliau mengatakan kenikmatan surga tidak membuat aku tertarik masuk ke dalamnya kecuali di dalam situ ada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi hakikat surga ini bukan kenikmatan yang ada di dalamnya, tapi kenikmatan surga itu bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah semua yang hadir di sini kumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya Rabbal alamin. Terus kita bandingkan. Kalau kita katakan kita suka seseorang karena kekuatannya, jadi Allah Nabi Muhammad itu lebih kuat. Nabi Muhammad itu lebih kuat. Kita mengetahui baginda Nabi Muhammad itu memiliki sifat lemah lembut, tapi di balik sifat lemah lembut tersebut, beliau memiliki kekuatan yang begitu hebat. Ketika itu saat mau perang Honda, ketika itu para sahabat diberitakan oleh Nabi Muhammad untuk buat gorong-gorong. Kalau ngomong gorong-gorong langsung teringat salah satu seseorang. Ya, Sallallahu alaihi Muhammad. Gorong kayaknya. Di zaman itu ketika mau datang perang Khandaq, Rasulullah memerintahkan sahabat salah satu strategi perang itu disuruh membuat gorong-gorong. Ketika sudah menggali gorong-gorong para sahabat, ketika itu didapati di dalam lubang, di dalam gorong-gorong tersebut itu ada batu yang sangat besar dan tidak bisa dipecahkan. Sehingga sahabat-sahabat berkumpul, ayo kita hancurkan bareng-bareng. Kita hancurkan bareng-bareng ini batu ini. Kita hancurkan, ternyata tidak sedikit pun batu itu pecah. Sehingga membuat para sahabat bingung. Semua turun para sahabat. Sehingga Abu Bakar dan Umar dan Ali turun. Sahabat-sahabat yang perkasa itu turun semuanya.
tapi tidak bisa mematahkan, tidak bisa menghancurkan batu tersebut. Sehingga lapor pada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ada di salah satu gorong-gorong itu tidak bisa dihancurkan oleh Rasulullah. Bagaimana itu Rasulullah? Sedangkan kedalamannya kurang ya Rasulullah. Ketika itu Rasulullah dengan gagahnya berjalan menuju gorong-gorong itu, dipukul sebanyak 3 kali, langsung pecah itu batunya. Kalian kalau tahu ya, kemarin beberapa bulan yang lalu, ketika saya mengunjungi museum Rasulullah SAW, itu pakaian daripada sahabat beratnya itu kisaran 90 kilo. Rompi perangnya itu beratnya kisaran 90 kilo. Bayangkan kekuatan sahabat seperti apa. Ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, dan sahabat-sahabat yang lain yang kuat-kuat. Tidak hanya itu, diceritakan itu tidak hanya membawa itu pakaian perang, itu pedangnya pun beratnya puluhan kilo. Tidak hanya itu, sambil menunggang kuda. Bayangkan bagaimana kuatnya dulu itu sahabat. Tidak bisa memecahkan batu, tapi bagi Nabi Muhammad cukup 3 kali pukulan bisa menghancurkan batu tersebut. Ayo bandingkan mana lagi? Ayo, siapa yang bisa menandingi bagi Nabi Muhammad SAW? Siapa yang bisa membandingi bagi Nabi Muhammad SAW? Makanya orangnya, kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu biasa-biasa sejak kelahirannya, Nabi Muhammad itu orang yang biasa sama seperti kita, itu orang yang bodoh. Orang yang bodoh, gak tahu siapa yang bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngaku sih kalau gak tahu siapa yang bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan beliau dipuji-puji oleh para malaikat, dipuji oleh Allah. Ini ada umatnya yang mengatakan seperti dengan lancarnya, lidahnya mengatakan seperti ini. Ini gak pantas, gak ada berbagi dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita bandingkan apa lagi? Apa lagi? Dikatakan ketika Rasulullah SAW ketika berjalan di dalam satu lorong, di dalam satu terowongan, dalam satu lorong, ketika Nabi Muhammad sudah pergi daripada lorong itu, meninggalkan lorong itu, dikatakan para sahabat mengetahui bahwa Nabi Muhammad habis berjalan di sini. Habis Nabi Muhammad tadi baru jalan di sini karena apa? Karena wangi Rasulullah SAW masih melekat. Nabi Muhammad gak perlu pakai minyak wangi, sudah wangi. Tapi Nabi Muhammad memakai minyak wangi untuk mengajarkan kepada umatnya akan pentingnya itu pakai minyak wangi. Maka ada kita mau ditanya, pakai minyak wangi. Jangan kamu lebus datang ke maulid, giliran ketemu orang lainnya, giliran ketemu Pak Camat, giliran ketemu Pak RT, giliran ketemu Pak Cari, wangi ini sekali semprot, nah gaya ada sudah. Kalau nggak punya parfum bisa beli parfum di Dekote. Bagi 2 di masanya. Usahakan menjaga itu kebersihan terutama wangi. Satu dan ambune lebus, satu kancamu. Ya, satu apa? Kancamu. Ya. Nabi Muhammad itu kalau berjalan di dalam suatu lorong, baunya itu masih tercium, masih tersisa, masih melekat di lorong-lorong jalanan tersebut. Sehingga tidak hanya itu, tidak mau minyak wanginya lagi. Keringat baginda Nabi Muhammad SAW. Keringat baginda Nabi Muhammad, keringat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika itu ada sahabat yang punya istri, istrinya kami 4. Biasanya yang ngomong di Senin pagi ini pagi seneng anak-anak. Terus dulu deh, masih belum lagi, masih belum menikah, belum pernah merasakan menikah. Ngomong istri 4 itu paling senang, ketawa-ketawa sendiri langsung. Ketika itu ada seorang sahabat yang memiliki istri 4. Yang Suci Morono, ya, yang Suci Morono, sing duwe istri 4.
Kalau Beb, kurung aja Beb aku Beb. Ya. Semoga isinya nyata. Oh, amin kan? Oh tidak. Hah? Oke. Pertinyon. Apa pertinisnya nih? Oh no, ya alasannya. Ada sahabat memiliki istri istri bojone papat. Akhirnya kebiasaan orang Arab itu memakai minyak wangi di depan suami. 4 ini saingan. Aku harus lebih wangi daripada istri yang lain. Wangi-wangian. Ketika itu si 4 istri sedang tidur, sedang gosip di ujung. Aku heran, katanya salah satu, aku heran. Setiap aku kumpul dengan suamiku, wangiku itu lebih kalah. Wangiku kalah dengan wangi yang telah dipakai oleh suamiku. Sedangkan suamiku tidak pernah memakai minyak wangi sama sekali. Kabarnya aku delok beliau itu pakai minyak wangi, tapi wangi ini melebihi wanginya daripada aku yang memakai minyak wangi. Padahal minyak wangi itu paling enak, tanpa alkohol, murni. Tapi kenapa wanginya kok kalah? Akhirnya istri yang kedua juga jawab sama, aku juga gitu. Ketiga juga gitu nyawa. Oh baik, aku bisa. Keempat pun juga jawab sama. Jawabannya semuanya sama. Tetap kalah wanginya dengan suaminya yang tanpa menggunakan parfum. Akhirnya si 4 ini bersepakat untuk bertanya kepada suaminya. Wahai suamiku, kenapa wangi engkau lebih wangi daripada aku, sedangkan aku memakai minyak wangi, sedangkan engkau tidak pernah memakai minyak wangi? Atau engkau memang pakai minyak wangi tapi sembunyi-sembunyi wahai suamiku? Ditanya. Akhirnya si suami itu tersebut mengatakan, si 4 istrinya ini adalah orang yang belum pernah berjumpa Rasulullah SAW. Sedangkan si suaminya ini adalah sahabat Nabi dan Nabi Muhammad SAW. Mengatakan dari Allah ketika baginda Nabi Muhammad SAW, ketika aku berada di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, aku pernah memiliki salah satu penyakit kulit yang menjijikkan sehingga orang di sekitarku tidak mau mendekat dengan aku. Akhirnya aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ada penyakitnya ini baunya itu tidak sedap, membuat teman-temanku risih, menjauhi aku ya Rasulullah. Lihat sama Rasulullah. Oh kayaknya, oh cuma begini. Akhirnya ketika itu sama Rasulullah, diambil itu keringat Rasulullah, diusapkan itu terhadap kulit yang sakit, kulit yang bau tersebut. Seketika itu kulit yang awalnya bau, kulit yang awalnya luka, kulit yang awalnya berdarah, kulit yang awalnya bernanah, seketika itu langsung sembuh. Dan tidak hanya sembuh, tapi wanginya itu sehingga Rasulullah SAW meninggal masih tersisa itu wangi daripada keringat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad. Ono sing kaya ngono. Hah? Ono keringat sing kaya ngono. Hah? Kalau ono. Keringat tak ada apa-apa. Keringat apa itu akhlaknya tulis. Ada makanya setiap tahun Rasulullah bagaimana? Ada dari Rabbi. Rasulullah itu dididik oleh Allah. Allah makanya memiliki sifat akhlak yang begitu indah. Sikap tawadhunya ketika Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, ketika Allah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau mau aku ciptakan sebagai nabi dari golongan manusia atau golongan seorang raja atau penguasa? Rasulullah lebih memilih, ya Allah, aku lebih memilih nabi yang dari golongan manusia biasa,
karena ketawaduan Rasulullah di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak indah, pribadi indah, semuanya indah. Orang yang beragama mengikuti beliau menjadi indah otomatis. Di akram Rasul guna akromatul nabi. Kita menjadi umat yang mulia karena berkat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib bagi kita untuk mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Perhatian baginda Nabi Muhammad SAW begitu sangat perhatian dengan umatnya. Tidak mau ada salah satu umatnya dimasukkan ke dalam neraka. Di dalam suatu riwayat disebutkan syafaatin min ahli kabair. Syafaatin min ahli kabair kata Rasulullah SAW. Syafaatku ini ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, syafaat engkau ini untuk siapa? Ya Rasulullah, syafaat ini untuk siapa ya Rasulullah? Ketika itu Rasulullah mengatakan, bersabda, syafaati min ahli kabair. Syafaatku ini untuk orang-orang yang telah berbuat dosa sekalipun itu orangnya. Bagaimana orang yang cinta kepada Nabi Muhammad? Orang yang memiliki dosa besar diperhatikan begitu detail oleh baginda Nabi Muhammad. Orang yang memiliki dosa besar akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana orang yang di dalam hatinya ada kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dikatakan oleh Abdurrahman bin Abdullah bin Fuqih, dia mengatakan seandainya ada satu titik cinta Nabi Muhammad di hati kita, demi Allah tidak akan terbakar tubuh kita oleh api neraka sedikit pun itu. Jadi ayo tanamkan cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib bagi kita untuk mencintai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut yang ketiga, Rasulullah mengajarkan yang ketiga, yaitu cinta kepada siapa? Yang ketiga yaitu mengatakan Rasulullah dalam sabdanya, wa ahibbu ahlal baiti bihubbi. Cintailah keluargaku, cintailah keturunanku, cintailah para sayyid, cintailah para habaib. Karena berkat aku mencintai mereka. Karena aku cinta terhadap mereka. Dia adalah orang yang mengalir darahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad mengatakan, asbatukum ala sirat. Orang yang paling kokoh, ketika berjalan di atas sirat. Siapa itu? Orang yang di dalam hatinya ada kecintaan kepada keturunan baginda Nabi Muhammad SAW dan cinta kepada para sahabat. Kebalikannya, kalau di dalam hatinya ada benci kepada para sahabat, maka dia orang yang paling mudah untuk jatuh ke dalam api neraka. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah. Amin. Tidak hanya itu, yang mengajak kita untuk cinta kepada para habaib bukan Rasulullah saja, tapi Allah yang telah memerintahkannya. Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddati fi qurbah. Di dalam firman-Nya Allah mengatakan, kalian ini 1400 tahun yang lalu Rasulullah itu berjuang untuk kita, di mana beliau datang ke medan perang, mengorbankan hartanya, mengorbankan nyawanya, mengorbankan seluruhnya. Ketika datang ke Taif, Rasulullah dilempari batu-batuan, dilempari kotoran, di mana ketika perang Uhud, pipi Rasulullah SAW terkena panah hingga bercucuran darah yang begitu banyak. Kata Allah, Rasulullah SAW itu tidak meminta balasan apa-apapun daripada dakwah beliau, kecuali kecintaan kalian terhadap kerabat-kerabatku, yaitu para keturunan Rasulullah SAW, disebutkan Ali wa Fatimah wa waladuha, yaitu anak-anaknya, keturunannya, Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah Zahra. Maka wajib bagi kita untuk mencintai daripada para habaib. Bukan saja promosi para habaib, bukan. Ini Allah, saya tidak ada rasa sedikit pun. Ini karena saya kecintaan saya kepada antum semua, karena kecintaan Al-Fakir kepada antum semua, biar kita selamat. Gak hanya di dunia kita selawatan, gak hanya di dunia kita kumpul, tapi saya kepingin, saya berkeinginan semua yang hadir di sini nanti bersama-sama di Rasulullah, di surganya Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Paham ya? 3 hal yang perlu kita
ketahui, wajib kita cintai. Paham ya? Siapa saja itu tadi? Cintailah Allah karena Allah telah memberikan segala kenikmatannya. Yang kedua apa tadi? Cintailah Rasulullah karena Allah cinta kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga yaitu cintai pada para ahlul bait, para keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup. Tiga ini kalian pegang, kalian akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Insya Allah kita diselamatkan. Tidak ada keturunan kita kecuali semua cinta kepada warga Nabi Muhammad SAW. Dihidupkan hatinya untuk cinta kepada para habaib, kepada para pewaris-pewaris baginda Nabi Muhammad SAW. Baik dia adalah habaib, baik dia itu seorang min ahli ilm, maka wajib kita untuk mencintai orang-orang tersebut. Paham ya? Tiga hal yang perlu kita cintai tadi itu. Bisa melakukan hal itu? Bisa. Insya Allah semuanya bisa. Ya Rabbal Alamin. Jadi ayo jangan macam-macam. Jangan pilih pada para habaib. Kalau itu habaibnya baik, soleh, habaibnya itu soleh, dia berilmu, cintai, ikuti. Kalau habaibnya kurang baik, tidak berilmu, jangan kalian benci, cukup kalian cintai, jangan kalian ikuti. Jangan tebang pilih. Kalau yang kita ikuti orang-orang yang soleh, yang orang yang alim. Kalau ada habaib yang melenceng, tugas kalian bukan untuk mencaci atau membencinya, tapi cukup mencintai. Kalau itu kurang baik, jangan diikuti. Kalau kalian pilih-pilih habaib, mencintai habaib yang berilmu, maka kalian akan menggunakan habaib yang tidak memiliki ilmu. Kalau kalian mencintai habaib itu karena ketampanannya, habaib yang jelek, yang hidungnya pesek seperti saya, itu benci. Tapi kalau cinta habaib itu tidak tebang pilih, Masya Allah, saya ganteng kayak ini tetap dicintai. Tapi kode ganteng misalnya. Kalau saya itu hidungnya pesek, kadang-kadang habaib, aman ya? Aman. Jadi kalau nakal gak bagi dirinya yang ini enggak, aman ya. Ada hikmahnya juga. Contoh ada Nabi Muhammad. Ada yang dibuat macam-macam. Dia pakai macam-macam deh. Hidungnya mancung deh. Ya, jangan tebang pilih. Siapapun itu habaibnya, dia mau dikitakan atau tidak, habaib memiliki ilmu atau tidak, habaib kaya atau tidak, ganteng atau tidak, maka wajib kita untuk mencintai. Kalau ada yang baik kita ikuti. Saudara Nabi Muhammad. Paham ya? Paham. Insya Allah bisa kita amalkan. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi jangan macam-macam ya. Insya Allah menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Kami berdoa bila kami husnul dihormati, kami kita dikatakan, kami dengan kita ni. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma qad hadina rizq. Allahumma qad hadina rizq. Allahumma rizq. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bima syarika wa madaniha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma akrim umat sayyidina Muhammad. Allahumma akrim umat sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Permintaan yang rumah kalau maaf itu